Baik anak-anak, Pak Putra mulai untuk literasi numerasi pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Semuanya masih sehat ya? Sehat. Nah, hari ini kita akan belajar literasi dan numerasi. Yang Pak Putra tunjukkan ini adalah literasi numerasi tentang bilangan. Bilangan itu atau nama lain adalah angka. Ya, yang kemarin ikut simulasi, ada nggak yang gambarnya pesawat? Tidak. Masa tidak ada? Gambarnya pesawat ini masa nggak ada? Dapat, Pak. Nggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Pak Putra kemarin lihat tuh ada beberapa anak yang mendapat soal yang bentuknya pesawat seperti ini. Tapi saya tidak mendapatkan, Pak. Ya, udah kita lanjutkan saja kalau gitu. Kita langsung ke pertanyaannya. Ini ada pesawat pada saat terbang pada ketinggian tertentu. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Kita besarkan lagi. Suhu tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. C itu Celcius ya. Sedangkan suhu di luar pesawat 30 derajat Celcius di bawah 0. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama, pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, masih ingat nggak garis bilangan itu? Bentuk garis bilangan itu masih ingat? Tidak ingat. Tidak ingat. Yang kemarin aja lupa, apalagi yang lama ya. Garis bilangan, Pak Putra buatkan garis. Ini anggap aja lurus ya, karena nggak ada panggaris. Garis bilangan, ini biasanya kanan kirinya ada tanda panah. Ya, terus 0 ada di tengah-tengahnya. Pertama, yang kalian buat adalah angka 0 dulu. Di sebelah kanan, ini lambangnya positif. 1. Kayak gini ingat enggak? 2. Ingat, Pak. 3. Dan seterusnya ya. Ini berlambang positif. Yang sebelah kanan positif. Yang sebelah kiri dari angka 0. 1. Satunya ini adalah negatif. Terus 2. Ini negatif. 3. Ini juga negatif. Jadi dari kirinya 0, ini lambangnya adalah positif. Positif, keliru. Negatif ya. Yang sebelah kiri itu negatif, yang sebelah kanan positif. Nah, di sini tadi sampaikan, sedangkan suhu di luar pesawat 30 derajat di bawah 0. Di bawah 0 itu artinya sama dengan di kirinya 0. Pada saat akan menggambar pada garis bilangan itu yang ini yang pernah buat ini namanya garis bilangan. Angka 34 berada di sebelah kirinya 0. Benar apa salah? Ayo. Salah. Benar apa salah? 34 terletak Di sini loh bacaannya ini loh. Bacaannya tadi kan disampaikan toh. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 30 derajat Celcius. Terus di bawah 0. 0. Di bawah 0 artinya itu ada di sebelah kiri. Ya. Benar. Misalkan garis bilangan pada ini ya, kita buatkan garis bilangan yang atas dan bawah. Contohnya ini.
Di tengah-tengahnya ini angka 0. Yang atas ini positif. Yang atas ini positif, anak-anak. Yang bawah ini adalah bentuknya negatif. Negatif 1. Terus negatif 2. Nah, jadi posisinya di sini kan suhu di luar pesawat 30 derajat di bawah 0. Di bawah 0 berarti ini adalah nilainya negatif. Sama halnya dengan garis bilangan. Di sebelah kiri nilainya juga negatif. Maka pernyataan pertama ini, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0 adalah benar. Paham enggak? Paham ya, diingat-ingat ya, garis bilangan. Di sebelah kiri nilainya negatif. Di sebelah kanannya 0, nilainya positif. Pada bernilai positif, semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Kalau yang bernilai negatif, semakin ke kiri, nilainya, angkanya semakin kecil. Ini pelajaran kelas berapa? Ya, kelas 3. Kelas 3 juga ada. Kelas 2, kelas 3 kayaknya. Kelas 3 yang berapa? Lihat tuh garis bilangan. Ya. Ingat-ingat kembali nanti kelas 4, kelas 6 akan diulangi lagi pelajarannya ini. Ya. Jadi pernyataan pertama adalah benar. Ya, Pak terhapus ya. Berikutnya yang kedua, pernyataan yang kedua. Selisih suhu. Selisih itu diapakan? Kurang. Ya, dikurang. Selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar. Ini benar apa salah kira-kira? Hasilnya 13. Salah. Kenapa kok bisa salah? Yang betul berapa suhunya? Ayo. Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Yakin benar? Yakin. Kita kurangi ya. Suhu di dalam pesawat berapa suhunya? 21. Selisih diapakan? Dikurang. Terus suhu di luar pesawat berapa? 34. Itu positif apa negatif? Di sini kan 34-nya kan di bawah 0 ya. Negatif. Nah, karena di bawah 0 berarti 34 itu adalah negatif. Ini pelajaran kelas 6 nanti. Nah, nih. Bentuknya seperti ini. 21 dikurangi negatif 34. Kalian lihat, ada di antara dua angka ini, 21 dan 34. Ada dua operasi yang Pak Putra kotak ini. Bentar, Pak Putra hapus dulu yang kotaknya ini. Mana ini pensilnya ini? Bentar ya, anak. Pensil. Kok enggak ada toh? Ya. Pada dua angka 21 dan 34 yang Pak Putra kotak ini warna merah, ada dua bentuk yang sama ya, negatif dengan negatif ya. Iya. Kok hilang?
Ini kalau munculkan anu di mana ini? Bentar. Kalau memunculkan gambar pensil lagi nih loh. Nah, ini ada dua bentuk yang sama. Negatif atau kurang. Ini sama ya. Karena sama, berarti berubah menjadi positif. Nih, berubah menjadi positif. Berarti hasilnya nanti 21 ditambah 34. Berapa hasilnya 21 tambah 34? 21 tambah 34. 55. Ya, 55. Jadi hasilnya di nomor 2 adalah 55. Karena pernyataan di sini adalah 13, berarti salah yang kita centang. Itu ya, diingat-ingat ya, ini nanti kelas 6. Ya, pengurangan penjumlahan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada negatif, netral, dan positif. Ini nanti pelajaran kelas 6 ini. Jika ada dua bentuk yang sama, berubah menjadi positif. Kalau bentuknya berbeda, positif dan negatif, itu hasilnya menjadi negatif. Itu ya, anak-anak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kembali ke pesawat lagi. Ya, pertanyaannya itu. Pada saat terbang, pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat 21 derajat. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat di bawah 0. Setiap naik 80 derajat, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,5 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik 2400, berapa suhu udara di luar pesawat? Ya, gimana ini caranya? Ada yang tahu? Enggak. Tidak. Sedangkan suhu di luar pesawat awalnya kan negatif 34 derajat ya. Iya. Selesai. Kita coba hitung. Awalnya adalah 34 derajat negatif karena di bawah 0. Jika ketinggiannya adalah 2400, suhu udara di luar pesawat akan turun. Berarti di sini, bentar dulu. Kita hitung dulu kenaikannya berapa ini? Suhunya 80. Setiap naik 80 ya, Nana. Berarti kan sekarang naiknya 2400. Naiknya sekarang adalah 2400 meter tingginya pesawat. Ini dibagi dengan 80 karena setiap naiknya adalah 80. Ini berapa? 30. Nah, betul. Hasilnya adalah 30. 30. Terus disampaikan suhu udara di luar akan turun. Jadi setiap 80 itu turun 0,5. Naik 80 meter lagi, turun 0,5. 80 ke 2400 adalah 30 kali. Ya, 30 kali. Artinya 30 ini kita kalikan dengan suhu turunnya itu. 0,5. Berapakah itu 30 kali 0,5? 30 Kali 0,5 berapa? 15. Betul, 15. Pintar. Berarti pada ketinggian pesawat 2400 meter ini suhunya adalah
mengalami kenaikan 15 derajat, mengalami penurunan 15 derajat Celcius. Berarti Pak. Belum. Di sini kan tadi awalnya berapa suhunya? 34 derajat Celcius di bawah 0. Awalnya kan negatif 34 derajat Celcius. Ini ditambahkan dengan penurunan. Kalau turun berarti 15 derajatnya adalah nilainya negatif. Ya. Nilainya adalah negatif. Maka negatif 34 kita tambahkan dengan negatif 15. 34 dan 15 sama-sama negatif, maka kita tambahkan aja 34 tambah 15 berapa? 34 tambah 19. Betul, yang tadi bilang 49. Karena di sini nilainya sama-sama negatif, maka 49 pun juga nilainya negatif. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 49. Kita coba cari pilihan gandanya, ada enggak ini? Ke bawah, Pak. Ya, rapi insert ke bawah. Ada ya? Nah, betul ya. Pada kunci jawaban untuk pembahasan hasilnya adalah D. Negatif 49. Betul. Paham? Paham. Nanti biar lebih paham lagi, ada soal kembali. Nanti kalau sering-sering mengerjakan soal seperti ini bakal paham sendiri ya. Ini soal kelas 6, anak. Nanti. Kok diajarkan kelas 5, Pak? Untuk literasi dan numerasi itu menyeluruh. Ya. Menyeluruh. Gak cuma walaupun kalian kelas 5, ini ada di pelajaran kelas 6, tapi juga harus bisa. Nanti kelas 6, kalian nggak perlu kaget. Oh iya, dulu sudah pernah diajarkan waktu literasi numerasi. Gitu. Kalau lupa gimana, Pak? Apa? Kalau lupa gimana, Pak? Ya nanti diingat-ingat kembali aja. Nanti dilihat rekamannya di YouTube ya. Iya, Pak. Di channelnya Pak Putra nanti ada. Biar nggak lupa. Oh iya, dulu ada di channelnya Pak Putra itu. Tuh, ya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Di sini ada gambar termometer. Sekarang di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun 17 derajat Celcius. Suhu sekarang adalah berapa, Nana? Ada yang tahu? Awalnya adalah 10 derajat Celcius. 10. Turun tuh artinya diapakan? Kurang. Nah, betul. Dikurangi 17. 10 dikurangi 17 bisa enggak? Enggak bisa ya. Karena kan yang awal ini 10 lebih kecil daripada 17. Maka kalau 10 kurangi 17 enggak bisa, kita balik. 17 dikurangi 10 bisa enggak? Bisa. Berapa hasilnya? 7. Nah, karena pengurangannya dibalik, 17 dikurangi 10, maka hasilnya di sini adalah negatif. Berarti hasilnya adalah A. Ya. Berarti kalau kurangin itu nggak bisa, berarti itu dibalik gitu, Pak? Dibalik. Kalau dibalik bisa, berarti nilainya adalah negatif. Contoh yang lainnya misalkan ini. 16 dikurangi 10. Yang awal kan 16. 16 dikurangi 10 bisa enggak? Bisa. Bisa berapa? 6. Karena bisa langsung pengurangan, maka hasilnya di sini adalah positif. Tanda positif itu boleh ditulis, boleh tidak. Ya. Itu ya, karena bisa dikurangi langsung, maka hasilnya positif. Kalau harus dibalik, maka hasilnya adalah negatif. Ini ya, paham ya? Kalau turun dikurangi. Kalau naik ditambah. Ada yang tanyakan?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ya betul ya, kunci jawaban adalah A. Berikutnya masih di termometer. Sekarang di Jerman sedang musim dingin dengan suhu negatif 7 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun menjadi negatif 16. Jadi awalnya tadi adalah negatif 7. Ya, turun itu diapakan? Dikurangi. Dikurangi berapa di situ? Dikurangi negatif 16. Ingat-ingat. Tadi Pak Putra kan bilang toh, di sini ada angka 7 dan 16. Tengah-tengahnya nih, yang Pak Putra kotai, ada ada tambang yang sama, negatif dengan negatif. Berarti berubah menjadi positif. Berarti di sini nanti negatif 7 ditambah 16. Nah, 23. di sini kan ini negatif, 7-nya kan negatif. 16-nya kan positif. Jadi nggak bisa langsung kita kurangi. Posisinya kalian balik aja. Yang positif kan 16 ya. Kita letakkan di depan. 16. Karena positif di depan. Negatif 7. Kita pindah ke belakang. Nah, di sini kan lambangnya positif. Kok 16-nya lambangnya hilang? Yang tadi Dokter sudah nyampaikan ya, positif itu bisa kita tulis, bisa tidak. Ya. Jadi sama dengan 16 dikurangi 7 bisa enggak? Bisa. Bisa berapa 16 kurangi 7? 9. 9. Ya lama nih. Berarti Farah cepat ya. Berarti hasilnya adalah berapa penurunan suhunya? 9 derajat Celcius. Ada yang ditanyakan enggak? Beneran? Sudah paham? Paham ya. Nanti kalau masih bingung, yuk Pius mainannya tembak-tembakan. Kalau nanti masih bingung, bisa lihat di YouTube-nya Pak Putra. Ini sudah Pak Putra rekam. Sudah Pak Putra upload aja. Kita ke soal berikutnya. Ini betul ya, kunci jawaban adalah 9 derajat Celcius. Ya, di bawah-bawah terus langsung ke jawabannya, Pak. Monica. Nanti. Elizabeth. Ya. Ya nanti saya sampaikan ini Zoom. Ini Zoom saya sampaikan. Elizabeth agar segera diambil. Enggak dipisah. Elizabeth ada ya? Ini bukunya bisa diambil Elizabeth, buku ulangannya. Ya, Pak. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini banyak lah, Nak. Sampai 28 halaman loh. Kita baru membahas 2 halaman saja. Tapi nggak apa, kita sedikit-sedikit. Besok kita lanjutkan lagi di hari Jumat. Ini ada gambar taman ya. Taman yang indah. Nih. Jaga-jagaan masker apa itu? Ini kalau Pak Putra rumahnya tamannya seperti ini mesti menyenangkan. Sejuk rasanya. Ya. Jadi kalaupun pandemi seperti ini nggak akan Keluar rumah. Nggak perlu keluar rumah. Ada kolam renangnya nggak sih, Pak? Itu kolam ikan itu. Oh, lalu tadi kolam renang, Pak. Ya kalau kamu mau masuk nggak apa-apa sini. Nggak usah. Kolam ikannya berenang sama ikan. Masuk aja ya, Pak.
Ya, kita lanjutkan ya. Di sini ada taman. Luas taman di halaman belakang, ini halamannya adalah 60 meter. Angka 2 ini menyampaikannya adalah persegi. Jadi 60 meter persegi. 1/6 bagian digunakan untuk kolam. 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisa taman ditutup dengan batu koral. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi kita selesaikan di soal ini aja ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Di sini ada berapa pernyataan? Ada 2 pernyataan ya. Ada 2 pernyataan. Pertama, luas taman yang ditutupi batu koral adalah 5 meter persegi. Benar enggak? Kira-kira benar atau salah? Ini kelas 5 ya. Kelas 5 ke kalian ini pecahan. Jadi sebelum kita mengetahuinya apakah kedua pernyataan ini benar atau salah, kita hitung dulu. 1/6 bagian digunakan untuk kolam itu berapa meter persegi? Jadi kita hitung 1/6. 1/6 bagian digunakan untuk kolam. Maka bagiannya dari taman itu loh. Berapa taman tadi? 60 meter ya? Ya. Nah ini. Ini berapa? 1 kali 60. Berarti 60. 60 per 6. 60 dibagi 6 berapa? 60 dibagi 6. 10. 10 meter persegi. Sekarang yang rumput dan tanaman lain adalah 3/4. Kita kalikan dengan luas taman. 60. Ya, 60. Berarti di sini 3 kali 60 per 4. 3 kali 60 berapa? Ayo. 180. Ya, betul. 180. 180 Per per 4. Berapa ini? Per itu sama dengan bagi ya. Jadi berapa? 180 dibagi 4. 45. Betul. 45 meter persegi. Sisa taman ditutupi dengan batu koral. Maka kita hitung dulu sisanya berapa. Sisa sama dengan luas taman tadi keseluruhannya adalah 60. Digunakan maka kita kurangi dengan kolam. Kolam itu adalah 10 meter. Dikurang lagi. Rumput dan tanaman lain itu adalah 45 meter. Maka sisanya berapa ini? 5. 5. Ya, sisanya adalah 5. Maka pada pernyataan pertama, luas taman yang ditutupi pada koral adalah benar. Karena hasilnya sama ya, 5. Pernyataan yang kedua, luas taman yang ditutupi batu koral, ini ya, 5 ya, dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Luas rumput dan tanaman lainnya adalah 45. Apakah koral itu lebih besar daripada rumput? 5 lebih besar daripada 5? Salah. Berarti ini yang kamu centang. Ya. Begitu ya. Ada yang ditanyakan? Udah. Nanti kalau ingin belajar lagi, Pak Putra kirimi filenya ini, soal-soal AKM di grup. Silahkan, boleh dikerjakan. Ya, daripada kalian bingung
main game bosen. Terus akan ya udah belajar aja ya. Belajar aja dah, belajar AKM. Nah, nanti Oktober kemungkinan ada tes AKM nanti untuk kalian. Per gelombang. Oktober. Kemarin itu hanya simulasi. Ya. Kemungkinan Oktober nanti. Ada tes literasi dan numerasi. Ya. Nanti Pak Putra kirimin, terus videonya ini juga Pak Putra upload di YouTube, terus bisa kalian lihat kembali. Ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Ada tugas nggak, Pak? Tidak ada ya? Tidak ada tugas. Ada tugas Pak. Tapi nggak tahu nanti dari Pak Dodi ada tugas apa tidak. Kalau dari Ada Pak Putra, Ada. dari Pak Putra, literasi, numerasi, dan pramuka tidak ada tugas. Yes. Ya. Emang tidak ada kan, Pak? Emang nggak ada. Dilihat jadwalnya kan udah Pak Putra kirim di grup toh. Kalian catat jadwalnya. Belum difotokopi. Nggak usah difotokopi, kalian tulis aja bisa kok ya. Tinggal dibuka filenya itu, terus kalian tulis di kertas atau buku gambar, tempel di dinding kamar. Jadwal pelajaran daring. Itu ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk literasi dan numerasi pada hari ini, Pak Putra akhiri. Dan hari ini kan selesai. Setelah ini nanti jam 11 atau jam setengah 12 masih ada Zoom bahasa Inggris dengan Pak Dodi. Gabung dengan kelas 5A. Ada Zoom. Ya, Siva ya. Kok ngasih tanda titik aja. Dari Pak Putra, karena kita masih pandemi, belum terbebas dari virus corona, patuhi protokol kesehatan. Sudah bebas, sudah bagus. Kalau tidak penting, nggak usah keluar. Keluar. Kalaupun memang harus keluar, pakai masker. Nggak boleh keluar. Bawa hand sanitizer. Nggak bawa. Ya. Pak, les itu penting Jaga enggak, Pak? jarak. Apa? Les itu penting enggak, Pak? Nggak. Itu les itu antara sendiri masing-masing ya. Les apa Pak? Kalau les itu masing-masing penting atau tidak itu masing-masing pribadi. Kalau kalian memang ingin lebih memahami pelajaran, ingin lebih pintar, ya les. Kalau kalian merasa sudah pintar, sudah menguasai pelajaran, nilai yang bagus terus, ya les ya nggak apa-apa. Ya, jadi tidak dipaksakan. Nah, kalau misalkan nggak punya uang untuk bayar les, ya nggak usah les, nggak apa-apa, belajar sendiri. Nggak salah, Pak. Ye. Kalau punya uang, terus kalian merasa kok nggak mampu pelajarannya, kok semakin lama semakin susah. Orang tua juga belum bisa mengajari kalian, ya les aja nggak apa-apa. Ye. Ya. Oh ye. Banyak kok guru-guru dari Santa Maria juga bisa untuk dimintai les. Sebenarnya saya tidak mau. Ya, tidak harus ke wali kelasnya, bisa guru-guru yang lain. Emang Pak Putra buka les-lesan, Pak? Apa? Pak Putra buka. Mau buka. Tapi sekarang sudah ditutup. Sekarang sudah ditutup karena sudah penuh. Dulu di awal-awal buka. Tapi karena sudah penuh ya tutup. Tapi guru yang lain ada yang masih buka. Bu Frida. Ya, nanti kalau misalkan butuh guru les, bisa tanya ke Pak Putra. Nanti Pak Putra tawari ke guru-guru yang lain yang untuk ngelesi kalian. Ya, karena semakin lama itu semakin susah. Kalau kalian nggak belajar, ya semakin susah nanti. Pak, ini tinggal 1 menit, Pak. Ini. Ya, ini Pak Putra mau kiri kan kalian tanya tadi les apa tidak itu penting apa enggak. Jadi Pak Putra menjelaskan dulu. Ya. Penting, Pak. Bagi saya Penting dan ini tidak penting. Masing-masing pribadi beda-beda. Mainan penting. Hmm.
Kapan Indonesia maju kalau mikirnya mainan aja? Ya sudah, Bener Pak terakhir, jaga kesehatan masing-masing anak. Jaga kesehatan keluarga juga. Kalau keluar jangan lupa pulangnya mandi, ganti pakaian, hindari kerumunan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, patuhi 6M. Ya, sampai jumpa. Dadah. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya.